Baik, di sini kami akan melakukan praktikum pada Microsoft Excel menggunakan metode bagi dua atau bisection dan metode regulavalsi. Saya Carmila Naikufi dengan NPM 53220005. Dan saya Emiliana Buti NPM 53220017. Di sini saya akan melakukan praktikum pada Microsoft Excel dengan menggunakan metode bagi dua atau bisection. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan fungsi fx. Fungsi fx-nya di sini sama dengan 3x dipangkat dengan 3 ditambah dengan 2x dipangkat 2 ditambah dengan 3. Langkah yang kedua, tentukan batas atas dan batas bawah, di mana batas bawahnya atau yang disimbolkan dengan A sama dengan min 1, dan batas atas atau yang disimbolkan dengan B sama dengan 1. Langkah yang ketiga, tentukan toleransi dan iterasi. Toleransinya di sini sama dengan 0,0001 dan iterasinya sama dengan 15. Dengan syarat yang pertama, jika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C dan B sama dengan B. Dan syarat yang kedua, jika FA dikali dengan FC lebih kecil dari 0, maka A sama dengan A dan B sama dengan C. Kita langsung saja pada praktikumnya. Yang pertama, iterasinya dimulai dari 0 sampai 15. Berikutnya, di sini batas bawahnya sama dengan min 1, batas atasnya sama dengan 1. Untuk mencari titik tengah atau C, kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Untuk mencari titik FA, kita akan mensubstitusikan nilai A pada fungsi yang diberikan. Sama dengan 3 dikali dengan A dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikali dengan A dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Untuk mencari titik FB juga sama seperti mencari titik FA, kita mensubstitusikan nilai B pada fungsi yang diberikan. Sama dengan 3 dikali dengan B dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan B dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Titik FC-nya sama dengan 3 dikali dengan C dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan C dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Langkah selanjutnya kita akan mencari hasil kali dari titik FA dikali dengan FC. Sama dengan FA dikalikan dengan FC. Untuk toleransinya sama 0,0001. Untuk mencari iterasi 1, kita akan melihat apakah FA dikali dengan FC lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Karena di sini FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka kita menggunakan syarat yang pertama, yaitu sama dengan jika
A dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka C maka A. Titik FB juga sama dengan jika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka B maka B. Untuk mencari titik tengah pada iterasi pertama, kita menggunakan rumus sama dengan A pada iterasi pertama ditambah dengan B pada iterasi pertama dibagi dengan 2. Untuk mencari titik FA, kita akan mensubstitusikan nilai A pada iterasi pertama pada fungsi yang diberikan, sama dengan 3 dikali dengan A dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan A dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Untuk mencari titik FB juga sama dengan 3 dikali dengan B pada iterasi pertama dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikali B pada iterasi pertama dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Untuk mencari titik C sama dengan 3 dikali dengan C pada iterasi pertama dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 2 dikali dengan C pada iterasi pertama dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3. Langkah selanjutnya kita mencari hasil kali antara FA pada literasi pertama dikali dengan FC pada literasi pertama, sama dengan FA dikali dengan FC. Toleransinya tetap sama dengan 0,0001. Untuk error relatif kita menggunakan rumus sama dengan absolut nilai C pada literasi pertama dikurangi dengan nilai C pada literasi 0 dibagi dengan nilai C pada literasi pertama. Keterangan kita menggunakan rumus sama dengan if jika error relatif lebih besar dari toleransi maka 0 maka 1. Untuk melanjutkan perhitungan dari literasi 2 sampai 15, kita menggunakan rumus yang sama pada iterasi pertama. Maka kita akan blok perhitungan pada iterasi pertama, dan copy ke bawah.
Di sini kita dapat melihat bahwa akar persamaan itu terletak pada iterasi ke-14, yaitu 0,999938965. Untuk memudahkan kita, saya akan memberi warna pada akar persamaannya. Jadi akar persamaannya 0,999938965. Saya akan melanjutkan soal nomor 2 dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode bagi dua atau bisection. Langkah yang pertama, kita akan mendefinisikan fungsi fx. Fungsi fx-nya di sini sama dengan e di pangkat x dikurangi dengan x dikurang 2. Langkah yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya di sini sama dengan min 1 dan batas atasnya sama dengan 1. Langkah yang ketiga, menentukan error dan iterasi. Errornya di sini sama dengan 0,0001 dan iterasi sama dengan 15. Dengan syarat yang pertama, jika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C dan B sama dengan D. Syarat yang kedua, jika FA dikali dengan FC lebih kecil dari 0, maka A sama dengan A dan B sama dengan C. Langsung saja pada praktikumnya. Yang pertama dimulai dari iterasi. Iterasi dimulai dari 0 sampai 15. Selanjutnya, di sini batas bawahnya sama dengan min 1, batas atasnya sama dengan 1. Untuk mencari titik tengah, kita akan menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Untuk mencari titik FA, kita akan substitusikan nilai A pada fungsi yang diberikan. Sama dengan eksponen dipangkat dengan A dikurangi dengan A dikurangi dengan 2. Untuk mencari titik FB sama juga seperti mencari titik FA, yaitu substitusikan nilai B pada fungsi fx yang diberikan. Dikurangi dengan B dikurangi dengan 2. FC-nya sama dengan eksponen dipangkatkan dengan C dikurangi dengan C dikurangi dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari titik FA dikali dengan FC. Sama dengan FA dikali dengan FC. Toleransinya 0,0001. Untuk mencari iterasi pertama, kita akan melihat kembali
apakah FA dikali dengan FC lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Karena di sini FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka kita menggunakan syarat yang pertama, yaitu sama dengan jika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka C maka A. Untuk mencari titik B juga sama dengan jika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0, maka B maka B. Untuk mencari nilai tengah, kita akan menggunakan rumus sama dengan A pada iterasi pertama ditambah dengan B pada iterasi pertama dibagi dengan 2. Untuk mencari titik FA, kita akan mensubstitusikan nilai A pada fungsi yang diberikan. Sama dengan eksponen dipangkatkan dengan A dikurangi dengan A dikurangi dengan 2. Untuk mencari FB-nya juga sama dengan eksponen dipangkatkan dengan B pada iterasi pertama dikurangi dengan B pada iterasi pertama dikurangi dengan 2. FC sama dengan eksponen dipangkatkan dengan C dikurangi dengan C dikurangi dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari hasil kali antara FA pada literasi pertama dan FC pada literasi pertama. Sama dengan FA dikali dengan FC. Toleransinya juga masih sama dengan 0,0001. Untuk mencari error relatif, kita akan menggunakan rumus sama dengan absolut C pada iterasi pertama dikurangi dengan C pada iterasi 0 dibagi dengan C pada iterasi pertama. Untuk mencari keterangan, kita menggunakan rumus sama dengan jika error relatif lebih besar dari toleransi, maka 0 maka 1. Untuk melanjutkan perhitungan mencari iterasi 2 sampai 15 sama seperti pada perhitungan literasi pertama, maka kita akan blok perhitungan pada iterasi pertama dan copy ke bawah.
Dari sini kita dapat melihat bahwa akar persamaannya terletak pada iterasi ke-14, yaitu 0,99999. Jadi, akar persamaan sama dengan 0,999938965. Ini saya akan melanjutkan praktikum pada Microsoft Excel menggunakan metode regular flashing. Yang pertama, kita definisikan fungsi fx. Di sini fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Setelah itu tentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah atau A sama dengan 1, batas atas atau B sama dengan 1. Setelah itu tentukan error dan iterasi. Error sama dengan 0,0001, iterasi sama dengan 15. Dengan syarat, jika FA dikali fxn lebih besar 0, maka A sama dengan xn, dan B sama dengan B. Jika FA dikali fxn lebih kecil 0, maka A sama dengan A, B sama dengan xn. Baik, kita langsung saja pada praktikumnya. Yang pertama, kita isi dulu iterasinya, yaitu dari 0 sampai 15. Setelah itu, kita masukkan nilai batas bawah, yaitu min 1, batas atas 1. Setelah memasukkan nilai batas bawah dan batas atas, kita hitung titik FA-nya. Untuk menghitung titik FA ini, substitusikan nilai A pada fungsi yang didefinisikan. 3 dikali A pangkat 3 ditambah 2 kali A pangkat 2 tambah 3. Untuk FB juga sama, substitusikan nilai B pada fungsi yang didefinisikan. 3 kali B di pangkat 3 tambah 2 kali B pangkat 2 tambah 3. Setelah mendapatkan titik FA dan FB, kita hitung XN-nya dengan rumus sama dengan B kurang FB dikali B dikurang A dibagi FB dikurang FA. Setelah menghitung XN, kita lanjutkan perhitungan pada titik FXN. Substitusikan nilai XN pada fungsi yang didefinisikan. Maka 3 kali XN pangkat 3 tambah 2 kali XN pangkat 2 tambah 3. Setelah mendapatkan titik FA dan FXN, kita kalikan. Maka FA dikali FXN, toleransinya 0,0001. Sebelum kita melanjutkan iterasi yang pertama, kita periksa dulu apakah FA dikali FXN lebih kecil 0 atau lebih besar. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa FA dikali FXN lebih kecil 0, maka kita akan menggunakan syarat jika FA dikali FXN lebih kecil 0, maka A sama dengan A dan B sama dengan XN. Langsung saja kita pada praktiknya. If FA dikali FXN lebih kecil 0, maka A maka XN. B jika FA dikali FXN lebih kecil 0, maka XN maka B. Setelah itu kita menghitung titik FA pada iterasi 1 sama dengan 3 dikali A pangkat 3 ditambah 2 dikali A pangkat 2 ditambah 3. Setelah itu kita menghitung FB. 3 dikali
B pangkat 3 ditambah 2 dikali B pangkat 2 ditambah 3. Setelah mendapatkan titik FA dan FB pada iterasi 1, kita hitung XN-nya dengan rumus B kurang FB dikali B dikurang A dibagi FB dikurang FA. Setelah itu kita hitung titik FXN. 3 dikali XN pangkat 3 ditambah 2 dikali XN pangkat 2 ditambah 3. Selanjut FA dikali FXN. FA dikali FXN. Toleransinya masih sama, yaitu 0,0001. Nah, pada iterasi pertama ini kita sudah dapat menghitung error relatif dengan rumus absolut XN pada iterasi pertama kurang XN pada iterasi awal atau 0 dibagi XN pada iterasi 1. Setelah itu kita akan menentukan keterangannya dengan rumus jika toleransi error lebih besar error relatif, maka 1 maka 0. Nah, di iterasi berikut perhitungannya sama dengan iterasi pertama. Untuk itu, kita blok saja di perhitungan pada iterasi 1 mulai dari A sampai dengan keterangan, lalu kita copy ke bawah untuk memperoleh hasil perhitungan iterasi berikutnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada iterasi pertama, nilai akar persamaannya sudah diketahui, yaitu negatif 1,18181818. Nah, saya akan beri warna pada akar persamaan yang sudah diketahui. Jadi, akar persamaannya adalah negatif 1,1818181882. Jadi saya akan melanjutkan praktikum pada metode regular fase. Yang pertama kita definisikan fungsi fx-nya. Di sini fx-nya sama dengan eksponen pangkat x kurang 2. Setelah itu tentukan batas bawah dan batas atas. Di sini batas bawah atau A sama dengan min 1, batas atas atau B sama dengan 1. Setelah itu tentukan error dan iterasi. Errornya sama dengan 0,0001, iterasinya sebanyak 15. Dengan syarat jika FA dikali FXN lebih besar 0, maka A sama dengan XN dan B sama dengan B. Jika FA dikali FXN lebih kecil 0, maka A sama dengan A dan B sama dengan XN. Kita langsung saja pada praktikumnya. Yang pertama kita buatkan iterasinya. Setelah itu kita masukkan nilai batas bawah yaitu min 1, batas atas yaitu 1. Setelah itu kita menghitung titik FA sama dengan substitusikan nilai A pada fungsi yang telah didefinisikan. Eksponen pangkat A kurang A kurang 2. FB sama dengan eksponen pangkat B kurang B kurang 2. Setelah menghitung FA dan FB, kita hitung XN dengan rumus B kurang FB dikali
B dikurang A dibagi FB kurang FA. Setelah itu kita menghitung titik Fxn. Substitusikan xn pada fungsi yang didefinisikan, maka eksponen pangkat xn kurang xn kurang 2. Setelah menghitung titik FA dan Fxn, kita lanjutkan ke perhitungan FA dikali Fxn. Dengan FA dikali Fxn. Toleransinya 0,0001. Sebelum kita melanjutkan ke iterasi 1, kita periksa dulu apakah FA dikali Fxn lebih kecil 0 atau lebih besar. Karena di sini FA dikali Fxn lebih kecil 0, maka kita gunakan syarat di bawah, yaitu jika FA dikali Fxn lebih kecil 0, maka A tetap A sama dengan A, B sama dengan Xn. Maka kita langsung saja ke praktiknya. If FA dikali Fxn lebih kecil 0, maka A maka Xn. B juga sama jika FA dikali Fxn lebih kecil 0, maka Xn maka B. Setelah itu kita hitung titik FA sama dengan eksponen A pada iterasi 1 dikurang A kurang 2. Titik FB pun sama dengan eksponen pangkat B pada iterasi 1 kurang B kurang 2. Setelah itu kita hitung Xn dengan rumus B dikurang FB dikali B dikurang A bagi FB kurang FA. Setelah itu kita menghitung titik Fxn. Substitusikan Xn pada iterasi 1 pada fungsi yang didefinisikan. Maka eksponen eksponen pangkat Xn kurang Xn kurang 2. Setelah itu kita hitung FA dikali Fxn. FA dikali Fxn. Toleransinya masih sama, yaitu 0,0001. Nah, sampai sini kita sudah bisa menghitung error relatif dengan rumus absolut Xn iterasi 1 dikurang Xn iterasi awal atau 0 dibagi Xn pada iterasi pertama. Yaitu untuk keterangannya, if toleransi lebih besar relatif maka 1 maka 0. Nah, pada perhitungan iterasi berikut sama seperti perhitungan pada iterasi pertama. Untuk memudahkan kita langsung blok saja dari A sampai keterangan, lalu kita copy ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa pada iterasi pertama, nilai akar persamaannya sudah didapatkan, yaitu negatif 0,762321 Ini saya akan memberi warna pada akar persamaannya. Jadi, akar persamaan
Persamaannya adalah negatif 0,7623215112. Jadi, praktikum menggunakan metode bagi dua dan metode regulavalsi pada Microsoft Excel, saya simpulkan bahwa pada metode bagi dua, hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan metode regulavalsi. Demikian hasil praktikum kami pada Microsoft Excel dengan menggunakan metode bagi dua atau bisection dan regulavalsi. Sekian dan terima kasih.